Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Triseto. Bisa kalian panggil dengan nama Pak Bayu. Pak Bayu pada tahun ajaran ini mengampu pelajaran prakarya. Ini ada nomor WA saya. Apabila nanti ada kesulitan dalam pelajaran, bisa menghubungi saya. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kerajinan dari serat. Tentu kalian tidak asing lagi tentang kerajinan ini, dan kalian juga pasti sering melihatnya di lingkungan kalian. Pengertian serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang utuh. Serat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu materi yang perbandingan panjang dan lebarnya sama besar dan molekul penyusun terorientasi terutama ke arah. Kapan bahan serat dikenalkan? Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa serat alam sudah digunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Hal ini atau bahan ini akan diolah menjadi benang untuk kebutuhan produksi tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya yaitu adalah berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara, seperti serat flax yang pertama kali digunakan di Swiss pada 10.000 sebelum Masehi, dan serat wool mulai digunakan orang Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkan serat buatan. Hingga saat ini bermacam-macam jenis serat buatan diproduksi. Sekarang kita bahas tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Ada dua. Yang pertama serat dari tumbuhan, yang kedua serat dari hewan. Serat dari tumbuhan yaitu adalah serat yang berasal dari tumbuhan dan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produksi tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaannya yang halus, ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Serat dari tumbuhan, contohnya adalah serat dari biji kapas, dari biji randu yang sering kalian jumpai di lingkungan. Ada juga serat dari batang, yaitu serat batang anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa, dan serat dari pohon. Serat dari tumbuhan yang berikutnya adalah serat dari daun. Serat ini contohnya adalah serat dari daun nanas, kemudian serat dari daun mendong, dan yang ketiga adalah serat dari daun pandan berduri.
Eropa. Kemudian dari hewan. Ini serat berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan sangat menghangatkan, sehingga banyak orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang banyak diolah sebagai bahan baku serat produksi tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool. Serat dari hewan yang berikutnya adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Oke, saya kira materi hari ini cukup sampai sekian. Dan jangan lupa kalian harus rajin-rajin belajar, banyak-banyak membaca, kemudian selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.